Mengejutkan, tampil mengenakan gaun serba pink di hadapan penonton saat manggung di malam pergantian tahun, penyanyi Mahalini Raharja mendadak mengumumkan akan pamit dari dunia hiburan. Ia bahkan tak bisa memastikan apakah tahun akan datang bisa tampil kembali di atas panggung, hingga membuat para fans histeris tak rela jika idolanya akan pamit dari dunia tarik suara. Anggaplah hari ini adalah hari yang dimana kalian nonton aku tuh yang paling berkesan. Please, walaupun kalau misalnya ada aku salah atau apa, ataupun aku kayak ini kurang nih suaranya atau apa, boleh nggak disingkirin dulu, karena aku nggak tahu tahun depan kita bisa ketemu atau enggak. Enggak. Ya nanti aja. Jadi aku harap teman-teman di sini semoga semuanya berkesan dan semoga aku selalu dirindukan. Ya, istri dari penyanyi Rizky Febian ini diduga akan pamit sementara dari dunia hiburan karena tengah hamil bayi pertamanya. Mahalini tampaknya akan lebih fokus menjaga kesehatannya, apalagi job manggung dari kota ke kota kerap membuatnya letih hingga jatuh sakit. Untuk menjaga kesehatan si jabang bayi, kabarnya Mahalini sengaja merehatkan diri dari dunia panggung. Sayang, aku berhenti kali ya nyanyi. Beneran, jenuh banget. Aku bilang, sayang aku capek deh, kamu aja deh yang nyanyi. Aku nemenin aja di backstage. Menantu hamil? Enggak. Kemarin video call sama itu. Nggak ada. Gimana? Ya. Kak, bener nggak lagi hamil? Meski belum secara resmi mengumumkan berapa bulan kehamilannya, namun tanda baby bumps alias benjolan di bagian perut Mahalini, petanda pelantun lagu Sial ini sempat jadi sorotan saat manggung 2 minggu lalu. Kala itu, netizen menduga jika Mahalini sudah hamil besar. Tanda lainnya juga sudah tampak sejak bulan lalu ketika menantu Sule ini jatuh sakit akibat keletihan. Spekulasi beredar jika Mahalini mengalami keletihan usai menjalani tur manggungnya ke sejumlah kota dalam kondisi hamil muda. Apalagi saat itu status pernikahannya tengah disoal karena itsbat nikah ditolak Majelis Hakim Pengadilan Agama karena wali nikah yang didapuk dinilai tidak sah. Mahalini pun makin drop. Alhamdulillah beres, ngurus administrasi semuanya. Alhamdulillah, tinggal ditunggu. Dan memang kita juga kan melaksanakannya dengan syariat Islam. Apakah memang sudah terjadi pernikahan atau tidak? Sang mertua komedian Enty Sutisna alias Sule bahkan sempat menjenguk menantu pertamanya ini. Maka wajar jika pada akhirnya Mahalini memutuskan untuk vakum untuk sementara waktu, apalagi demi kesehatan buah hati pertamanya yang kini tengah dikandungnya. Ya udah, Neng, Ayah ke Subang dulu ya. Langsung. Langsung Subang. Nanti Teteh udah di sini di jalan. Cepat sembuh ya. Sehat terus ya. So, udah istirahat. Selamat pagi Ayang. Sampai otak Iki kemana itu? Bye. Bye. Telat ya? Tuh aku sampai ngomong sama Eki, apa kita terlalu deket sama duniawi ya? Aku ngerasa masih ada di fase rendah lah gitu, fase capek dengan dunia ini. Selain kabar mengejutkan dari Mahalini yang diumumkan akan vakum dari dunia hiburan, kabar miris juga menimpa komedian Dede Sunandar. Sepi job di dunia hiburan, Dede yang semula berkarir sebagai office boy, kabarnya kembali menekuni pekerjaan lamanya dengan menjadi waiters atau pramusaji di sebuah tempat hiburan malam. Keputusan untuk kembali bekerja ini diambil komedian asal Ciamis, Jawa Barat, 19 September 1990 lalu ini untuk menopang kehidupan ekonomi keluarganya. Lantas benarkah Dede memilih vakum di dunia hiburan dan memilih pekerjaan lamanya? Itu benar, awalnya sih Dede itu sebagai MC kan ya, menjadi karyawan permanen. Jadi akhirnya itu ditawarin, udah ngobrol, ternyata kan Dede mau sebagai waiter karena kan lowongan kayaknya waiter, dan Dede menyetujuinya. Kemudian kan ditawarin untuk masalah-masalah di lain-lain dan Dedenya menyetujui. Itu sih memang benar kalau Dede itu
sebagai staf permanen di sini. Kalau Dedek itu baru 3 minggu. Kerjanya ya kinerjanya bagus kok, oke kok. Kalau Dedek kebetulan ditugaskan untuk shift malam aja. 9 bulan lalu di hadapan sejawatnya Wendy Cagur, Dede sempat mencurahkan kisah getirnya karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Demi menyambung hidup, bahkan ia jualan apa saja. Kok nggak di calling ya kan, bulan pertama di rumah aja. Nggak syuting, nunggu callingan malah dia dari. Sampai 11 bulan nggak di calling. Cuma ngaclok doang gitu, ikut Pak Bagus, ikut Pak Boneng zaman dulu kan. Udah saya resign aja, dapatlah saya kerjaan. Di restoran, ngelamar juga Pak dulu Pak. Oh balik lagi? Balik lagi Pak, saya nggak pernah malu. Saya balik lagi kerjaan ke awal, ke cleaning service. Cuman taruhnya 600.000 Pak nih. Kerjanya di daerah Dharma Wangsa, cuman apartemen Pak. Itu memang kagak ada duitnya. Yang pun di halaman cuman nggak ada duitnya sama sekali. Udah orang sekitaran biasanya nyuruh, kalau sana nggak ada. Kenapa gitu? Istirahat bener. Udah emang nggak ada sampah Pak, nggak ada botol plastik. Nggak ada kardus, nggak ada yang bisa diuangin gitu maksudnya. Emang nggak ada penghuni kayaknya dia. Iya. Emang gitu. Nggak ada semua. Dede sendiri tak merasa gengsi dengan apa yang dialaminya saat ini. Ia akan terus ikhtiar dengan jalan hidup yang harus dilaluinya saat ini. Apalagi jatuh bangun hidup disadari Dede sudah suratan takdir. Apalagi ia punya harapan kelak anak-anaknya bisa lebih sukses dari ayahnya. Terus gimana tuh pada saat lu akhirnya nganggur lagi? Nyokap gimana komentarnya? Emang nggak malu deh kerja lagi nanti ketemu sama orang ngelamar. Kagak mak. Emang kan dulunya lu mau jadi artis kan kata mak nih. Ya kalau kagak ada masa Dede nyusahin mama nih bilang gitu. Oh yaudah mama cuma bisa doain deh sono ngelamar. Berarti up and down banget ya dulu? Iya Pak, gini terus. Tapi untungnya lu bukan tipikal yang mudah menyerah juga. Enggak, dan nggak malu untuk ya udah berdamai dengan kondisi. Yes. Lu nggak memaksakan diri, orang udah ngecap lu artis, terus lu kembali ke dunia pekerjaan yang biasa. Nggak masalah sih. Walaupun orang tuanya punya sinetron ini sekarang dia berjualan, sekarang dia begini. Ya ini saya Deddy Sunanda. Ini saya keadaan saya begini. Siapa yang nggak bersyukur ya udah. Susah Pak hidup. Ikhlas ya nggak Pak? Mantep, ada. Kemarin sih ketengahnya lagi butuh pekerjaan. Yang melihat kesungguhannya Dede, makanya kami menyetujui. Dari pihak owner itu menyetujui. Jika Dede harus rela banting setir dan bekerja apa saja demi menafkahi anak dan istrinya, insiden tak menyenangkan justru diterima putra pasangan artis senior Dewi Yull dan Rai Sahitapi, yakni Surya Sahitapi. Surya baru-baru ini membagikan pengalaman buruknya melalui media sosial setelah pria yang merupakan penyandang disabilitas atau tunarungu ini mendapatkan perlakuan diskriminatif dari seorang oknum pengemudi ojek online. Pada postingannya, Surya memesan ojek online dan memberitahu sang pengemudi jika dirinya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. "Saya pakai bahasa isyarat," tulis Surya dalam pesan kepada driver seperti diceritakannya. Namun, alih-alih mendapatkan pengertian, Surya justru menerima jawaban yang mengecewakan. "Maaf, saya cancel. Saya nggak biasa bawa orang cacat," tulis pengemudi tersebut seperti pada screenshot yang dibagikan Surya. Kalimat yang digunakan driver tersebut jelas mengandung unsur diskriminasi yang tidak hanya menyinggung Surya, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Yang membuat Surya ternyuh, perlakuan ini justru didapatnya dari tanah kelahirannya sendiri, Indonesia. Sementara saat tinggal di Amerika Serikat, putra ketiga Dewi Yull dan Rai Sahitapi yang berprofesi sebagai seorang dosen di Rochester Institute of Technology dan National Technical Institute for the Deaf ini justru tak pernah mendapatkan ungkapan verbal ini, setidaknya selama menetap di Amerika selama 3 tahun ini. Surya sangat bahagia bisa mengantar ibunya keliling Amerika. Masya Allah, Alhamdulillah. Karena dia nggak akan pulang ke Indonesia karena mau ngajar di Amerika. Karena kan di Indonesia belum ada kebijakan guru dan tuli bisa boleh mengajar karena belum ada infrastrukturnya, belum ada fasilitasnya. Karena kalau di sana guru tuli bisa mengajar di sekolah inklusi dengan penterjemah isyarat. Jadi Surya sudah bilang izin untuk bisa bekerja di Amerika.
Atas insiden itu pun, Surya juga berusaha memberi pemahaman atau edukasi bahwa penyandang disabilitas seperti dirinya sejatinya tak boleh dianggap sebagai cacat. Sebaliknya harus tetap dipandang sebagai individu yang berbeda dalam cara berkomunikasi, tetapi tetap memiliki kemampuan dan hak yang sama. Karena itu, Surya menekankan pentingnya untuk tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan, serta mengajak masyarakat untuk lebih menghargai perbedaan. Orang yang tidak normal itu koruptor dan orang yang merugikan negara, tulis Surya pada postingannya baru-baru ini. Atas kejadian ini, pihak ojek online sendiri sudah menghubungi Surya dan meminta maaf atas insiden tersebut. Masih sebagian besar masyarakat Indonesia underestimate kepada orang yang tuli, dibilang, aduh kasihan, orang yang cacat, bahasanya kan begitu. Apa yang dikasihani? Jangan-jangan mereka yang kasihan sama kita gitu. Udah dengar, udah dikasih perangkat sempurna, cara berpikirnya nggak benar. Wah, pemirsa, turut prihatin sih dengan apa yang dialami oleh Surya Sahetapi ini. Hanya karena dirinya ini seorang penyandang disabilitas justru mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari seorang driver ojol nih. Semoga perlakuan-perlakuan diskriminatif seperti ini tidak terulang lagi ya. Karena kan kita sebagai manusia harus saling menghargai dan menghormati tanpa memandang bulu ya kan. Semua orang tuh pasti punya perjuangannya mereka masing-masing. Sama halnya seperti Dede Sunandar juga nih yang saat ini tengah berjuang untuk mencari rezeki. Gak masalah kok, yang penting kan halal, betul ya? Jadi semangat juang terus buat Dede, positif terus. Kita doakan juga semoga kedepannya nanti dapat tawaran job entertainment lagi ya. Hai, good morning pemirsa. Pagi ini bersama dengan saya Evelina Tan yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gaspot. Kabar selanjutnya kita lihat sama-sama keseruan liburan tahun baru ala Ria Ricis dan juga Moana, juga Reno Barak dan Syahrini bersama dengan keluarga. Simak berita selengkapnya berikut ini untuk Anda pemirsa.